Kisah kali ini terjadi di Filipina pada era tahun 1960-an. Saat itu, Filipina terkenal dengan komunitas yang solid dan budaya saling peduli serta saling menghormati satu sama lain. Di sana jarang terlihat rumah tangga kecil tanpa kakek nenek atau anggota keluarga besar. Di Filipina, orang tua mengharapkan anak-anak mereka untuk merawat mereka sampai usia tua, terutama anak perempuan. Tetapi apa yang terjadi pada keluarga Kapadeng sudah di luar nalar sehat dan ekstrim. Kisah kali ini merupakan salah satu kejahatan nyata terburuk yang mengejutkan Filipina di tahun 1961. Ini adalah kisah kelam tentang cinta rahasia, patah hati, dan kecemburuan. Kisah ini mengilhami penerbitan novel terkenal berjudul The House of Zapote Street yang kemudian diadaptasi menjadi film Kisap Mata pada tahun 1981. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada malam tanggal 18 Januari 1961, terdengar rentetan tembakan dari rumah di Jalan Zapote 1074, Makati, Filipina. Polisi diberitahu tentang terdengarnya tembakan dari dalam rumah di Jalan Zapote. Setelah tiba di tempat kejadian, dipastikan bahwa rumah tersebut adalah milik Pablo Kapadeng, seorang polisi. Pemanggilan pada polisi dilakukan oleh Nonilo Quintangon, yang saudara laki-lakinya menikah dengan putri Pablo, dan saat itu berada di rumah tersebut untuk menangani perselisihan keluarga. Polisi harus mendobrak pintu kamar tempat terdengarnya tembakan tersebut, karena pintu itu terkunci dari dalam. Saat memasuki ruangan tersebut, polisi dapat mendengar suara sedih yang setengah berteriak agar mereka mendorong pintu. Para polisi kemudian menyalakan lampu dan melihat bahwa seluruh ruangan berlumuran darah. Nyonya rumah yang bernama Anunciacion, istri dari Pablo Kapadeng, rupanya masih bernafas. Dari apa yang bisa mereka lihat, ia ditembak di dada dan perut dan berada di ambang kematian. Ia tergeletak di seberang putrinya, Lydia Kapadeng, yang sudah meninggal dalam posisi berpelukan di atas mayat suaminya, Profesor Dr. Leonardo Quintangon. Sementara Pablo tewas dalam posisi kepala terbaring telungkup di tempat tidur dengan luka tembakan di kepala dan dadanya. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa Pablo lah yang telah menarik pelatuk pada semua anggota keluarganya, kemudian pada dirinya sendiri. Nyonya Anunciacion yang pada akhirnya selamat kemudian menceritakan kejadian di hari itu. Selama pertemuan keluarga, Pablo yang berusia 47 tahun membujuk istrinya Anunciacion 45 tahun, putrinya yang baru menikah Lydia Kapadeng 24 tahun dan suaminya Leonardo Quintangon 36 tahun ke sebuah kamar di lantai atas di rumah mereka yang baru direnovasi dengan alasan hendak menyelesaikan masalah keluarga. Kemudian di dalam kamar tersebut, Pablo menjadi marah dan melakukan penembakan di balik kamar terkunci. Pablo menembak putrinya Lydia di saat Lydia sedang melindungi suaminya, Dr. Leonardo. Dan Nyonya Anunciacion kemudian tertembak ketika ia mencoba melindungi putrinya. Ada 4 orang lain yang berada di rumah itu pada saat kejadian. Putra angkat Pablo, Eduardo Kapadeng, yang berusia 8 tahun, saudara laki-laki Leonardo, Nonilo, dan 2 pembantu rumah tangga yang masih sangat muda. Apa sebenarnya yang menyebabkan Pablo melenyapkan keluarganya sendiri? Pablo Kapadeng, kepala keluarga yang saat itu berusia 47 tahun, adalah seorang polisi dari bagian Departemen Kepolisian Manila. Ia digambarkan sebagai seseorang yang agak angkuh dan keras. Istrinya bernama Anunciacion, 2 tahun lebih muda darinya. Anunciacion adalah seorang wanita pemalu dan agak pendiam, tetapi sigap jika menanggapi permintaan atau perintah suaminya. Pablo memiliki seorang putri bernama Lydia yang berusia 24 tahun saat itu, dan seorang putra angkat yang saat itu baru berusia 8 tahun. Namun Pablo dikenal sangat keras dan overprotektif pada Lydia. Ia bahkan mengancam para pemuda yang menyukai Lydia, sehingga pria yang dekat dengan Lydia
tidak ada yang bertahan lama di bawah pengawasan ketat Pablo. Pada tahun 1960, Dr. Leonardo Kittengon, seorang dokter dan profesor di Universitas Santo Thomas yang berusia 35 tahun, baru saja kembali dari tugas di luar negeri selama 6 tahun. Di tahun itu, ia bertemu dengan Lydia Kabadeng yang saat itu berusia 23 tahun dan sedang menjadi dokter magang. Leonardo dengan cepat tertarik pada cara tenang Lydia karena ia agak pendiam. Mereka berdua segera mulai berkencan, dan perkenalan dilakukan dengan keluarga Leo dan juga Lydia. Pablo pernah memberitahu Leonardo bahwa pacar-pacar Lydia sebelumnya hampir tidak bertahan 10 menit di rumah mereka. Tetapi ia menyukai Leonardo. Akan tetapi, walaupun ia mengatakan menyukai Leonardo, ia tetap mengikuti Lydia kemanapun saat pergi bersama Leonardo. Bahkan ketika pasangan itu pergi berkencan menonton film di bioskop, Pablo juga ada di sana. Semasa mereka berpacaran, Leonardo sempat beberapa kali membawa Lydia pulang untuk bertemu keluarganya di Santa Mesa, Manila. Lydia adalah gadis yang pemalu dan manis, tetapi ada sedikit yang aneh dengannya. Ia jarang berbicara tentang kehidupan di rumah atau masa kecilnya. Tidak ada kenangan indah yang pernah ia bagikan. Lydia juga kelihatan tegang setiap kali ia harus keluar larut malam. Dengan panik, ia sering mengatakan bahwa ia harus memberitahu ayahnya terlebih dahulu, dan dengan tergesa-gesa pulang. Ayah Lydia, yang adalah seorang polisi, selalu mengantar Lydia ke sekolah dan menjemputnya segera setelah kelas berakhir. Ia akan mengancam untuk menangkap pemuda yang menatap Lydia. Ia memiliki sikap otoriter yang sombong, khas seorang petugas polisi Manila. Karena saat itu Lydia akan mengikuti ujian kelulusan, Leonardo ingin membantunya belajar. Ia menjadi sering mengunjungi rumah Leo, dan keluarganya sepertinya baik-baik saja menerima Lydia. Ibu Lydia, Nyonya Anunshason, yang saat itu berusia 45 tahun, adalah definisi dari penyerahan diri total seorang wanita kepada suaminya. Ia berbicara hanya ketika diizinkan oleh suaminya. Pablo bertindak seolah-olah kata-katanya adalah hukum. Saat Lydia sudah lulus ujian kedokteran, pasangan itu meminta izin kepada Pablo untuk menikah. Pablo pun mengizinkan mereka menikah, tetapi dengan syarat bahwa mereka harus tinggal bersamanya di rumah keluarga di Jalan Zapote. Rumah mencolok dan trendy itu dibangun Pablo dengan harapan membawa Lydia tersayang bersamanya selama sisa hidupnya. Karena cintanya pada Lydia dan dengan harapan akan masa depan yang bahagia, Leonardo setuju dan mereka menikah. Saat pindah ke rumah mertuanya, Leonardo dengan cepat menyadari alasan di balik diamnya Lydia. Aturan dan tuntutan ayahnya begitu ekstrim. Ada sesuatu yang menyeramkan tentang obsesi Pablo pada putrinya. Setelah menikah, Pablo menuntut agar pasangan itu selalu meluangkan waktu untuk berada di ruang keluarga bersamanya. Mereka harus segera pulang setelah bekerja dan langsung mendatanginya, serta dilarang untuk mengobrol berdua di dalam kamar mereka. Ketika pasangan itu pergi berkencan, Pablo juga masih sering bergabung dengan mereka. Ia sering mengeluh ketika ia harus duduk di belakang mobil dan ingin bergabung dengan pasangan itu di depan. Pablo juga menjadi marah ketika ia melihat Lydia dan Leonardo memasuki kamar tidur mereka dan berteriak pada Lydia untuk tidur dengan ibunya yang sedang sakit gigi, menyuruh Lydia untuk merawat ibunya, dan Leonardo akhirnya tidur sendirian. Begitu pula malam-malam setelahnya. Ada banyak alasan agar Lydia tidak tidur berdua dengan Leonardo. Pablo melanjutkan tiraninya. Sewaktu Lydia diambil sumpah jabatan, ia melarang Leonardo untuk menghadiri upacara tersebut. Alasannya adalah bahwa Pablo lah yang membayar semua biaya sekolah Lydia, sementara ia tidak membayar apapun, sehingga Leonardo tidak boleh menjadi bagian dari perayaan itu. Leonardo menjadi semakin gelisah karena peraturan dan perilaku Pablo yang menjadi semakin tidak menentu. Ketika bulan-bulan berlalu dan situasinya semakin memburuk, Leonardo memutuskan untuk pindah. Ia mengemasi barang-barangnya dan keluar dari rumah itu. Awalnya ia bertekad untuk juga mengeluarkan istrinya
dari lingkungan beracun seperti itu. Namun Lydia terlalu takut untuk pergi bersamanya. Seiring berlalunya hari, Lydia yang tetap berusaha menghubungi suaminya selalu mendapat halangan dari Pablo. Leonardo dengan putus asa memohon pada Pablo untuk melepaskan putrinya. Sedangkan tanggapan Pablo terhadap hal ini adalah, "Jika ia pergi bersamamu, aku akan menembak kepalanya di depan matamu." Pernyataan Pablo ini mendorong saudara laki-laki Leonardo untuk membujuknya membeli senjatanya sendiri. Tetapi Leonardo bersikeras untuk membawa Rosario sebagai ganti pistol. Leonardo tidak bisa menghubungi Lydia selama berminggu-minggu setelah itu, karena Lydia hanya diizinkan keluar rumah jika ditemani oleh anggota keluarga. Suatu ketika, saat ia bekerja di rumah sakit, Leonardo bertemu dengan Pablo yang sedang mengantar Lydia ke rumah sakit, tetapi ia tidak diperbolehkan untuk menemui Lydia. Leonardo mengetahui keesokan harinya bahwa ternyata Lydia hamil dan mencoba menutupi kehamilannya. Suatu hari, Leonardo menerima surat dari istrinya yang memohon padanya untuk menjemputnya di luar gereja saat mereka sedang di gereja dan membawanya pergi. Leonardo kemudian menjemput Lydia dan membawanya pergi ke rumah keluarganya di Cavite. Beberapa jam kemudian, sebuah taksi tiba di rumah keluarga Kitengon di Santa Mesa. Pablo muncul dan berteriak di gerbang menuntut putrinya dikembalikan. Saudara Leonardo, Jean, dan Nonilo mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa Lydia tidak bersama mereka, bahwa ia bersama suaminya. Pada saat itu, Pablo kembali ke taksi, mengambil senapan mesin ringan dari sebuah kotak dan mengarahkannya ke Jean. Ia mengancam akan menembak semua orang jika mereka tidak segera membawa kembali putrinya. Keesokan harinya, Pablo menelepon rumah keluarga Leonardo dan mengatakan bahwa istrinya telah jatuh sakit karena masalah ini dan meminta putrinya datang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Jadi, pasangan itu pun datang. Tetapi ketika mereka tiba, cukup jelas bagi mereka bahwa ibunya memalsukan penyakitnya dan berpura-pura tidur di sofa. Pablo kemudian mengobrol dengan Nonilo yang datang bersama pasangan itu, serta pembantu mudanya di rumah. Sebelum meminta istri, putri, dan menantunya ke sebuah kamar di lantai atas untuk berbicara secara pribadi. Pablo yang terakhir pergi ke atas, masuk ke dalam kamar, dan menutup pintu serta menguncinya. Yang terjadi selanjutnya adalah terdengar teriakan, isakan, dan rentetan tembakan. Kisah ini diabadikan dalam sebuah buku dan diadaptasi menjadi film Kisap Mata yang berhasil sampai ke Cannes Film Festival. Film yang tayang pada tahun 1981 ini masih dianggap sebagai salah satu film terbaik di Filipina hingga saat ini. Sebelum film ini beredar, sebenarnya Nyonya Anunciacion mengajukan penundaan sementara untuk mencegah film tersebut ditayangkan ke publik dalam upaya putus asa untuk melindungi privasi keluarganya. Masih menjadi perdebatan tentang apa sebenarnya motif Pablo. Tetapi yang paling kuat adalah kecemburuan Pablo yang intens karena mengira Lydia adalah miliknya dan kekasih rahasianya. Yang juga masih menjadi misteri adalah apakah benar-benar Lydia hamil saat ia tewas, dan apakah Pablo adalah ayah dari anak yang dikandung Lydia. Di Sapote Street 1074, rumah kecil cantik yang dibangun Pablo Cabadeng untuk Lydianya adalah satu-satunya saksi atas apa yang sebenarnya terjadi. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.